Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 ingin melanjutkan pekerjaan PS 600 jam pada unit forklift Toyota. Oke. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu pada loading equipment. Kita cek deformation dan kerusakan pada mas. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu kita cek box dan box stopper, apakah terdapat kerusakan pada box dan box stopper. Kita lihat box stopper aman, tidak ada kerusakan. Oke. Kita lihat secara visual. Ini situ tuh. Cek kerusakan aman. Yes. Atau box aman. Kita cek mas secara visual apa terjadi kerusakan dan sebelah kanannya. Mas, tidak terjadi kerusakan atau keretakan pada Mas. Oke, kita lanjut pada pekerjaan berikutnya yaitu kita cek tension pada chain tension, yaitu di sini. Untuk pengecekan pada chain yang untuk usaha pertama yaitu kita angkat box setinggi 30 cm. Kemudian kita cek rantai ini, kita tekan, kemudian kita cek menggunakan mistar baja yang diletakkan secara horizontal. Kita cek tegangan, apabila kurang kita setel. Untuk melakukan penyetelan pada chain kita bisa memutar nut yang ini. Oke, terus bos. Ini dan juga ini. Untuk pekerjaan yang berikutnya kita melakukan pemberian grease pada chain lubrication. Coba. pemberian grease pada chain probit dilakukan secara merata. Oke, kanan kiri. Oke, kemudian kita lanjut pada pekerjaan yang berikutnya, yaitu kita lakukan pengecekan pada mounting bolt looseness dan juga kerusakan pada baut pada loading bracket. Untuk unit ini tidak menggunakan baut, tapi menggunakan las. Kita cek secara visual apakah las-lasannya retak, mengalami keroposan atau tidak. Yang sebelah kanan, sisi kanan, kita juga cek secara visual apakah mengalami keretakan atau keroposan. Aman. Untuk pengecekan load breakers aman. Kemudian kita lanjut pada pengecekan lock nut pada leaf cylinder root. Untuk letaknya di sini. Paus. Kita cek silinder secara visual apakah mengalami luka atau goresan atau kebocoran, dan kita juga mengecek baut-baut apakah masih kendor atau tidak. Yang kiri aman, kita pindah ke sisi kanan. Kita juga sama mengecek secara visual apakah silinder mengalami goresan atau luka, dan juga mengecek baut apakah ini kendor. Kan silinder aman. Oke, action. Kita lanjut pada item pekerjaan untuk pengecekan lip silinder dan tail silinder apakah mengalami kebocoran atau kerusakan. Letaknya di sini, teman-teman. Kita cek silinder, kemudian kita cek selang-selangnya dan juga klem-klemnya. Oh, dulu.
Untuk silinder aman. Oke, kemudian kita lanjut pada item pekerjaan, yaitu play mounting dan looseness pada directional control valve. Apakah terdapat kegedoran atau rembesan oli? Kita cek. Oke. Kita cek secara visual control valve. Apakah terdapat kerebesan pada bautnya dan aman, tidak terjadi kebocoran atau kerebesan. Kemudian lanjut pada pekerjaan selanjutnya, yaitu kita cek level pada oli hidrolis. Untuk melakukan pengecekan hidrolis level, yang pertama kita letakkan unit pada tempat yang rata, blokir unit. Kemudian kita siapkan majun untuk mengeceknya. Kita buka tangki hidrolik untuk mengecek oli level. Gunakan majun, kita lap dan kita masukkan kembali. Dan angkat dipstick, cek secara vertikal. Pastikan oli hidrolis level. Kita pasangkan kembali dipstick. Kemudian kita cek juga bagian tangki hidrolis apakah mengalami keretakan ataupun rembesan oli. Kita cek secara visual. Di sini tangki hidrolis aman, tidak mengalami keretakan ataupun rembesan. Item selanjutnya kita melakukan pengecekan pada pipa-pipa apakah terjadi kebocoran dan kerusakan. Cek secara visual bagian pipa-pipa apakah mengalami kebocoran dan bagian bawah terlihat kondisi pipa masih bagus. Kondisi pipa bagus, tidak mengalami kebocoran. Yo. Item berikutnya kita melakukan pengecekan pada level air aki. Untuk melakukan pengecekan, kita pastikan unit diletakkan pada tempat yang datar. Kita lihat secara visual dan kita goyang-goyangkan aki untuk melihat cairan. Pastikan cairannya terletak pada upper level dan lower level di antara tengah-tengah tersebut. Ini pas. Item berikutnya kita melakukan pengecekan pada bearing electrical system. Kita cek kabel-kabel baterai apakah terkelupas. Ini sedikit kerusakan teman-teman. Dan kita cek relay-relay dan juga konektor-konektor lainnya. Lihat secara visual. Untuk konektor dan juga kabel-kabel wiring aman, hanya terdapat beberapa yang kotor dan juga perlu dibersihkan. Kemudian kita lanjut pada pengecekan pressure pada tire intervention atau ban. Di sini kita mengecek menggunakan pressure gauge, dimasukkan ke lubang pengisian angin dan kemudian melihat jarum di pressure gauge. Untuk standar tekanan ban menurut shop manual yaitu di antara 700 kPa. Nih. Kemudian kita lanjut pada item pekerjaan selanjutnya, yaitu kita melakukan pengecekan keretakan atau kerusakan pada ban. Cek secara visual. Baik, di sini kita melakukan dilihat secara visual dan diraba apakah ban mengalami keretakan. Sisi depan aman, kita pindah ke belakang. Caranya sama, dilihat secara visual dan diraba. Selanjutnya kita cek bagian depan kanan. Caranya masih sama, diraba dan cek secara visual. Bagian belakang.
keadaan ban aman. Kemudian kita lanjut pada item pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita cek baut pada ban. Baik, kita cek baut dan visual. Apakah ada yang kendu? Aman. Kita bagian belakang. Aman. Kita pindah bagian sisi kiri. Bagian sisi kiri depan masih aman. Oke. Bagian belakang. Sini terlihat ada satu baut yang hilang bos. Hilang. Keadaan baut aman, tapi ada salah satu yang hilang di sisi kiri belakang. Kemudian kita lanjut. Apabila terdapat baut yang kendor, kita bisa kencangkan menggunakan kunci torsi dengan kekencangan. Untuk ban depan kita gunakan 294 sampai 490 Nm atau sekitar 30 sampai 50 kg menurut shop manual. Untuk ban belakang kita gunakan antara 157 sampai 245 Nm atau 16 sampai 25 kgm. Oke. Untuk pekerjaan yang berikutnya yaitu kita lakukan pengecekan pada overhead board, apakah terdapat kerusakan ataupun keretakan pada overhead. Untuk melakukan pengecekan overhead, kita naik menggunakan 3 titik tunggu. Lalu kita cek secara visual apakah terjadi kekeroposan atau kerangkasan. Dan aman, tidak terjadi kerusakan. Oke, kemudian kita lanjut pada pemeriksaan seat belt. Untuk seat belt tidak ada atau hilang, tidak ada. Baik, untuk pemeriksaan PS 600 jam pada unit Toyota telah dari kita telah dilaksanakan. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.